Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran semi online dari rumah masing-masing. Di pagi hari ini, Pak Guru Hendrik mengawali video pembelajaran matematika untuk kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Semoga tayangan video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya dalam membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Ikuti terus ya tayangan video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut dengan materi pembelajaran matematika, Pak Guru Hendrik akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang sudah lanjut dari kelas 5, mungkin sudah tidak asing lagi, sudah kenal sama Pak Guru Hendrik. Namun bagi siswa yang baru bergabung, alangkah baiknya jika Pak Guru Hendrik memperkenalkan diri terlebih dahulu, sehingga anak-anak yang baru bergabung juga bisa kenal dengan gurunya. Perkenalkan, nama Pak Guru Pak Hendrik Fayol Kilmas. Anak-anak dapat menyapa dengan sapaan Pak Guru Hendrik. Pak Guru Hendrik lahir di Ambon tanggal 14 November tahun 1989. Berarti sekarang Pak Guru Hendrik sudah berusia 30 tahun. Pak Guru Hendrik bertempat tinggal di Jalan Ceheatubun, Kuamki Baru, Timika. Pak Guru Hendrik beragama Katolik dan Pak Guru Hendrik berasal dari suku Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Indonesia pastinya. Di tahun pelajaran yang baru ini 2020-2021, Pak Guru Hendrik dipercayakan oleh pimpinan sebagai guru matematika di kelas 6. Selain itu, Pak Guru Hendrik juga bertugas sebagai wali kelas di kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Apabila Bapak Ibu, orang tua maupun anak-anak ingin menghubungi Pak Guru Hendrik, silakan menghubungi ke nomor yang tersedia di sini 0812 4543 6993. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti pembelajaran semi online bagi siswa kelas 6 SD Katolik Santa Maria tahun pelajaran 2020-2021. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dalam proses pembelajaran dari rumah. Pak Guru Hendrik berharap semoga anak-anak dapat menyimak tayangan video ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses pembelajaran anak-anak dari rumah masing-masing. Terima kasih dan selamat belajar. Baik anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas pertama di pelajaran matematika ini adalah tentang bilangan bulat. Sebentar dalam materi pembelajaran bilangan bulat ini kita akan mempelajari tentang mengenal bilangan bulat serta operasi hitung bilangan bulat. Pak Guru Hendrik berharap setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga dapat membaca dan menulis bilangan bulat dengan tepat, serta membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Pak Guru Hendrik juga berharap semoga anak-anak dari rumah tetap menyimak video ini, sehingga selesai pembelajaran materi ini, anak-anak juga dapat melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, serta perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Terima kasih.
Baik anak-anak, kita mulai dengan materi yang pertama tentang mengenal bilangan bulat. Poin yang pertama, penggunaan bilangan bulat. Dalam pelajaran matematika, kita kenal ada beberapa jenis bilangan. Misalnya, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, ada juga bilangan bulat, bilangan ganjil dan genap, serta bilangan Romawi, dan masih banyak lagi jenis-jenis bilangan yang lain. Nah, untuk bilangan bulat ini sendiri, perlu diketahui bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan asli, dan lawan dari bilangan asli tersebut. Bilangan asli ini sendiri merupakan bilangan bulat positif, sedangkan lawan dari bilangan asli disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin saja kita tidak menyadarinya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini akan Pak Guru Hendrik sajikan beberapa contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga bisa mengikutinya lewat buku cetak matematika ESPS kelas 5 penerbit Erlangga. Ikuti terus ya videonya. Nah, anak-anak, berikut ini Pak Guru Hendrik akan menyajikan beberapa contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, suhu udara di Tembagapura mencapai 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, jika suhunya diubah ke bilangan bulat, maka akan ditulis negatif 5 derajat Celcius. Mengapa menggunakan tanda negatif? Karena suhunya berada di bawah 0 derajat. Bilangan-bilangan yang berada di bawah 0 derajat itu termasuk dalam bilangan bulat negatif. Contoh yang kedua, terumbu karang di Raja Ampat dapat dilihat di kedalaman 35 meter di bawah permukaan laut. Nah, jika kedalaman laut diubah menjadi bilangan bulat, maka dapat ditulis dengan negatif 35 meter, seperti itu. Mengapa demikian? Seperti yang tadi pada derajat suhu, apabila kedalaman airnya mencapai 35 meter di bawah permukaan air, maka kita dapat menulisnya dalam bentuk bilangan bulat negatif 35, seperti itu. Contoh yang lain, misalnya, sebagian jagung hasil panen Ellen tahun ini rusak karena diserang hama sebanyak 276 kg. Wah, lumayan banyak ini. Grace Ellen bisa rugi besar ini. Nah, jika hasil panen yang rusak ini kita ubah ke bentuk bilangan bulat, maka akan ditulis negatif 276. Mengapa? Karena Ellen mengalami kerugian hasil panen. Oleh karena itu, bilangan yang mengalami hasil kerugian ini dapat kita ubah menjadi bilangan bulat negatif. Ditulis negatif 276. Seperti itu anak-anak. Pak Guru Hendrik harap anak-anak dapat mengerti ya. Ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua tentang penulisan bilangan bulat. Dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat Pak Guru Hendrik menyediakan sebuah gambar garis bilangan. Nah, gambar garis bilangan ini sendiri adalah garis horizontal yang berisi bilangan-bilangan, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, terlihat jelas bahwa bilangan 0 merupakan pusat atau titik tengah dari garis bilangan ini. Pada garis bilangan ini, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri dari bilangan 0. Nah, kesimpulannya,
semakin ke kanan garis bilangannya, maka nilai bilangannya pun akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri garis bilangan, maka nilai bilangannya pun semakin kecil. Seperti itu. Perlu anak-anak ketahui pula bahwa bilangan bulat positif lawannya adalah bilangan bulat negatif. Begitu pula sebaliknya, bilangan bulat negatif lawannya bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Bilangan negatif 2 dibaca negatif 2. Penulisannya seperti itu, ada tanda negatif di depan angka atau bilangan 2. Bilangan negatif 15, tanda negatif bilangan 15, dibaca negatif 15. Nah, yang berikut, lawan dari bilangan 10 adalah negatif 10. Mengapa? Karena bilangan 10 ini adalah bilangan bulat positif, berarti lawannya bilangan bulat negatif, negatif 10 pastinya. Contoh yang keempat, lawan dari bilangan negatif 26 adalah berapa anak-anak? Iya, 26 pastinya. Karena lawan dari bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Contoh yang kelima, lawan dari bilangan 143. Kita semua pasti sudah tahu, lawannya adalah negatif 143. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah mempelajari tentang cara menulis dan membaca nama dan lambang bilangan bulat, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, dalam tayangan video ini dapat anak-anak lihat bahwa pada garis bilangan, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya, bilangan bulat yang ada di sebelah kanan dari 0 memiliki nilai yang lebih besar dari bilangan bulat yang ada di sebelah kiri bilangan 0. Artinya, semakin kita melangkah ke kanan dari 0, maka nilai bilangannya juga akan semakin besar. Demikian pula dengan angka-angkanya. Misalnya, dari 0 ke sebelah kanan bilangan bulat positif ada 1, 2, 7, 8, 12, 26, dan seterusnya. Nah, kelihatan bahwa semakin ke kanan dari 0, berarti nilai-nilai dari bilangan-bilangan bulat positif ini semakin besar. Demikian pula dengan angka-angkanya. Nah, sebaliknya anak-anak, semakin ke kiri dari bilangan 0, nilai bilangannya akan semakin kecil meskipun angkanya besar. Misalnya, dari 0 ke sebelah kiri bilangan bulat negatif, ada negatif 1, negatif 2, negatif 8, negatif 17, negatif 28, dan seterusnya. Nah, terlihat jelas bahwa angka-angkanya semakin besar. Namun, jangan lupa ada tanda negatif di depannya. Berarti, sekalipun angkanya semakin besar, namun nilai bilangannya semakin kecil karena semakin jauh ke kiri dari bilangan 0. Seperti itu. Nah, untuk diketahui anak-anak pula bahwa untuk membandingkan bilangan bulat, perlu kita ketahui arti dari lambang-lambang atau tanda-tanda perbandingan seperti yang terlihat dalam tayangan video ini. Ada tanda lebih dari, atau biasanya disebut lebih besar dari, ada tanda kurang dari, atau sering disebut juga lebih kecil dari, ada tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, atau sama dengan. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya tayangan video ini. Terima kasih. Baik anak-anak, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh
cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Namun sebelumnya, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat melihat dan menyimak gambar garis bilangan dalam tayangan video ini. Nah, contoh yang pertama, bilangan negatif 5 berada di sebelah kiri bilangan 3. Kalau kita lihat pada garis bilangan, bilangan negatif 5 berada di sebelah kiri dari 0, sedangkan bilangan 3 berada di sebelah kanan dari 0. Berarti kita sudah bisa tahu bahwa bilangan negatif 5 ini nilainya kecil dan bilangan 3 nilainya besar. Nah, dalam perbandingan dapat kita tulis negatif 5 lebih kecil dari bilangan 3, seperti itu. Kita pakai tanda lebih kecil dari atau kurang dari. Contoh yang kedua, bilangan negatif 1 terletak di sebelah kanan bilangan negatif 4. Itu artinya bilangan negatif 1 besar nilainya karena lebih dekat dengan 0 dibandingkan bilangan negatif 4 yang kecil nilainya karena jauh dari bilangan 0. Seperti itu. Maka contoh perbandingan ini dapat kita tulis negatif 1 lebih dari negatif 4. Mengapa? Karena negatif 1 lebih dekat dengan 0, maka nilainya lebih besar daripada negatif 4 yang lebih jauh dari 0, sekalipun angkanya besar namun nilainya kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengurutkan bilangan bulat, anak-anak harus perhatikan lagi gambar garis bilangan yang ada dalam tayangan video ini. Contohnya, urutkanlah bilangan-bilangan berikut ini. Ada negatif 4, ada 0, bukan kosong, ada 5, ada negatif 3, dan 2. Mengapa Pak Guru Hendrik bilang 0 bukan kosong? Ya, karena 0 itu berarti ada nilainya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 0 itu sendiri. Sedangkan kosong itu berarti tidak ada apa-apa, tidak ada nilainya, seperti itu. Nah, untuk mengurutkan bilangan-bilangan bulat tadi dari yang terbesar, maka dapat kita urutkan dari sebelah kanan. Ada 5, kemudian 2, jangan lupa 0, dan negatif 3, terakhir negatif 4 yang paling kecil. Nah, sebaliknya, kalau kita mau mengurutkan bilangan-bilangan bulat itu dari yang terkecil, maka kita urutkan dari sebelah kiri. Dimulai lagi dengan negatif 4, kemudian negatif 3, jangan lupa ada bilangan 0, 2, dan terakhir ada 5 yang paling besar. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa mengerti ya penjelasan berikut ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada operasi hitung bilangan bulat. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung yang pertama ada penjumlahan bilangan bulat. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan tadi, ada pula rumus operasi hitung yang perlu kita ketahui untuk kita gunakan. Nah, jika melakukan operasi hitung bilangan bulat positif, kita dapat langsung menghitungnya tanpa menggunakan rumus yang ada dalam tayangan video ini. Namun, jika kita melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif, maka rumus tersebut harus kita gunakan, harus kita ketahui juga untuk membantu kita dalam berhitung. Rumusnya seperti apa? Dapat kita baca, anak-anak boleh lihat. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Dan
negatif kali negatif sama dengan positif. Kesimpulannya, apabila perkalian antar tanda yang sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, berarti hasilnya tetap positif. Apabila perkaliannya melibatkan dua tanda yang berbeda, salah satunya positif, salah satunya negatif, atau sebaliknya, maka hasilnya negatif. Singkatnya, sama tanda positif, beda tanda negatif. Seperti itu. Nah, Pak Guru Hendrik punya beberapa contoh soal nih. Dapat anak-anak lihat juga dalam buku cetaknya. Ada contoh yang pertama, 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Wah, kalau yang ini anak kelas 1 juga pasti sudah bisa menjawabnya. Kemudian ada 5 tambah negatif 2. Ada negatif 4 tambah 8. Kemudian ada negatif 6 tambah negatif 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai ya dengan penjelasannya. Yang pertama, 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Jawabannya pasti 5. Nah, untuk penjumlahan antar dua bilangan positif seperti ini, 2 positif, 3 positif, itu dapat kita jumlahkan secara langsung. 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Dapat anak-anak lihat juga pada garis bilangan dalam tayangan video ini. Penjumlahannya dengan cara seperti itu. Kita mulai dengan titik tengah 0 ke arah bilangan 2, berarti 2 langkah ke samping kanan dari 0. Nah, kita mulai dari 2. Tambah operasi penjumlahan, itu berarti kita melangkah ke kanan. Kalau operasi pengurangan, kita melangkah ke kiri. Seperti itu. Mulai dari 2 tambah 3, berarti 3 langkah ke samping kanan. Bisa anak-anak lihat pada garis bilangan 1, 2, 3. Maka akan berhenti pada bilangan 5. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Contoh yang kedua, 5 tambah negatif 2. Nah, ini penjumlahan antara bilangan positif, yaitu 5, dan bilangan negatif, yaitu negatif 2. 5 tambah negatif 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Dapat anak-anak perhatikan pada rumus yang ada di sudut kanan atas tayangan video ini. Bilangan 5 tetap kita pindahkan. Kemudian tanda positif yang ada di luar tanda kurung dan tanda negatif yang ada di dalam tanda kurung, ini adalah dua tanda yang berbeda, positif dan negatif. Nah, sesuai dengan rumusnya, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti 5 kurang 2. Bukan lagi tambah, bukan lagi kurang, tetapi kita gunakan tanda kurang atau negatif. Karena positif kali negatif sama dengan negatif. Maka 5 kurang 2 sama dengan 3. Seperti itu. Tanda yang ada di dalam kurung dan di luar kurung berubah menjadi negatif karena sesuai rumus positif kali negatif sama dengan negatif. Beda tanda, negatif. Seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, negatif 4 tambah 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah penjumlahan antara bilangan bulat negatif, yaitu negatif 4, dengan bilangan bulat positif 8. Negatif tambah positif. Nah, untuk contoh ini dapat kita gunakan garis bilangan. Kita mulai dengan titik tengah 0, kita melangkah ke sebelah kiri, negatif 4. Sampai di negatif 4, kita lihat lagi soalnya tambah 8. Tambah itu berarti melangkah ke kanan. Nah, dari negatif 4, kita melangkah ke sebelah kanan 8 langkah. Bisa anak-anak hitung sama-sama. Nantinya akan berhenti di titik 4 positif. Seperti itu. Berarti negatif 4 tambah 8 sama dengan
4. Itu untuk cara pertama menggunakan garis bilangan. Apabila menggunakan cara kedua, maka mudah saja caranya, yaitu kita pindahkan posisinya. Jadi negatif 4 tambah 8, kita ubah menjadi 8 tambah negatif 4. Sama dengan 8 kurang 4. Mengapa kurang? Karena positif di luar kurung kali negatif dalam kurung, hasilnya negatif. Berarti 8 kurang 4 sama dengan 4. Hasilnya tetap sama dengan cara yang pertama. Seperti itu. Contoh selanjutnya, ikuti terus ya video pembelajaran ini. Oke anak-anak, contoh selanjutnya yang keempat, negatif 6 tambah negatif 3. Pada soal ini terlihat jelas bahwa di sini ada penjumlahan antar sesama bilangan negatif. Negatif 6, negatif 3, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita harus menggunakan rumus operasi hitung. Nah, tanda operasi hitung harus kita sederhanakan menggunakan rumus, kemudian barulah kita hitung dengan aturan garis bilangan, seperti itu. Kita mulai. Negatif 6 tambah negatif 3 sama dengan negatif 6, tetap pada posisinya, kurang 3. Mengapa kurang? Karena tanda positif di luar kurung kali negatif yang ada di dalam kurung, hasilnya negatif. Berarti negatif 6 positif kali negatif, negatif 3. Negatif 6 kurang 3 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat pada garis bilangan. Seperti yang sudah Pak Guru Hendrik jelaskan tadi, kita mulai dengan 0. Negatif 6 berarti 0 ke sebelah kiri. Ada titik negatif 6. Kurang. Tanda kurang ini berarti kita melangkah ke samping kiri. Kalau tadi disebutkan tambah berarti melangkah ke kanan. Kalau kurang berarti melangkah ke kiri. Seperti itu. Dari titik negatif 6 kurang 3 berarti melangkah ke kiri sebanyak 3 kali. Anak-anak bisa lihat dan hitung sama-sama. Negatif 6 ke negatif 7 1 langkah. Negatif 7 ke negatif 8 2 langkah. Negatif 8 ke negatif 9 3 langkah. Maka negatif 6 kurang 3 sama dengan negatif 9. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekalipun angkanya semakin besar, karena semakin ke kiri, negatif 9, namun nilainya semakin kecil, karena semakin jauh dari bilangan 0, sesuai dengan aturan dalam garis bilangan. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Bisa memahami penjelasan dari Pak Guru Hendrik? Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa mengerti ya. Nantinya bisa mengerjakan soal dengan tepat sesuai dengan contoh dan penjelasan dari Pak Guru Hendrik. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut pada poin yang kedua, materi tentang pengurangan bilangan bulat. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Simak terus ya penjelasan Pak Guru Hendrik. Nah, anak-anak, untuk melakukan operasi hitung pengurangan bilangan bulat, kita masih tetap menggunakan rumus operasi hitung seperti yang ada dalam tayangan video ini di sudut kanan atas, serta kita gunakan juga garis bilangan untuk memudahkan operasi pengurangan. Nah, aturannya masih tetap sama. Jika kita melakukan operasi hitung bilangan bulat positif, kita dapat langsung menghitungnya tanpa menggunakan rumus operasi hitung. Namun, jika kita melakukan operasi hitung
yang melibatkan bilangan bulat negatif, maka rumus tersebut harus kita ketahui dan kita gunakan untuk membantu kita dalam berhitung, seperti itu. Nah, anak-anak, berikut ini ada 4 contoh yang Pak Guru Hendrik sajikan untuk kita pelajari sama-sama. Nomor 1, ada 4 kurang 7 sama dengan titik-titik. Kemudian nomor 2, 6 kurang negatif 2. Berikut negatif 5 kurang 8. Dan contoh keempat, negatif 10 kurang negatif 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Jangan lupa menyimak dengan baik. Semoga anak-anak dapat mengerti penjelasan dari Pak Guru Hendrik. Terima kasih. Oke anak-anak, Pak Guru Hendrik mulai dengan penjelasannya ya. Namun sebelumnya, Pak Guru Hendrik harap anak-anak boleh siapkan gambar garis bilangan disertai dengan rumus operasi hitungnya. Kita mulai ya. Contoh yang pertama, 4 kurang 7 sama dengan titik-titik. Nah, seperti yang sudah Pak Guru Hendrik jelaskan sebelumnya, bahwa operasi pengurangan itu berarti kita melangkah ke samping kiri dari 0. Kalau penjumlahan, kita melangkah ke kanan dari 0, seperti itu. Kita mulai dengan bilangan positif 4, berarti ada di sebelah kanan bilangan 0. 4 kurang 7. Tanda kurang ini berarti kita melangkah ke samping kiri. Dimulai dari bilangan positif 4 kurang 7 berarti melangkah ke kiri sebanyak 7 kali. Maka akan berhenti nanti pada titik negatif 3, seperti itu. Maka hasil dari 4 kurang 7 sama dengan negatif 3. Kemudian contoh yang kedua, 6 kurang negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus operasi hitung. Caranya seperti apa? Kita ikuti sama-sama. 6 bilangan positif kurang negatif 2 bilangan negatif. Caranya 6 kita pindahkan, tanda kurang yang ada di dalam kurung kali tanda kurang yang ada di luar kurung. Negatif di dalam kali negatif di luar. Negatif kali negatif sama dengan positif. Maka 6 tambah 2 sama dengan 8. Seperti itu. Jadi tanda negatif yang ada di dalam kurung maupun di luar kurung berubah menjadi positif. Karena sesuai rumusnya, negatif kali negatif sama dengan positif. 6 tambah 2, bukan lagi kurang, sama dengan 8. Seperti itu. Contoh yang ketiga, negatif 5 kurang 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah contoh pengurangan antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Negatif 5 dikurang 8. Untuk contoh ini dapat kita gunakan garis bilangan. Kita mulai dengan negatif 5. Negatif 5 ini berada di sebelah kiri dari 0. Kita lihat sama-sama negatif 5. Kemudian kurang 8. Berarti ke kiri. Melangkah ke kiri. Tanda kurang berarti melangkah ke samping kiri. Negatif 5 kurang 8 sama dengan negatif 5 melangkah ke sebelah kiri sebanyak 8 kali, maka akan berhenti di titik negatif 13. Seperti itu. Maka negatif 5 kurang negatif 8 sama dengan negatif 13. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, contoh yang keempat. Negatif 10 kurang negatif 4. Ini adalah contoh
pengurangan antara dua bilangan bulat negatif. Ada negatif 10 dikurangi dengan negatif 4, seperti itu. Untuk contoh nomor 4 ini dapat kita gunakan rumus operasi hitung. Caranya bagaimana? Negatif 10 kita pindahkan, tidak mengubah posisinya, tambah 4. Mengapa tambah? Karena tanda negatif di luar kurung dikali negatif di dalam kurung sama dengan positif. Berarti negatif 10 kurang kali kurang sama dengan tambah 4 dipindahkan, negatif 10 tambah 4 sama dengan negatif 6. Dapat dari mana negatif 6? Bisa kita gunakan garis bilangan dimulai dengan negatif 10 tambah, berarti melangkah ke samping kanan 4, melangkah ke samping kanan sebanyak 4 kali. Dari negatif 10 ke samping kanan 4 kali akan berhenti di titik negatif 6. Maka negatif 10 tambah 4 sama dengan negatif 6. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Baik anak-anak, masih bersama Pak Guru Hendrik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga tentang perkalian bilangan bulat. Pak Guru Hendrik berharap semua siswa kelas 6 sudah harus menghafal ya perkalian 1 sampai perkalian 10, sehingga memudahkan anak-anak dalam melakukan operasi hitung perkalian bilangan bulat ini. Kita ikuti ya penjelasannya. Nah, dalam operasi hitung perkalian bilangan bulat, kita tetap menggunakan rumus operasi hitung, serta dibutuhkan kemampuan dalam perkalian, baik secara lisan, penjumlahan berulang, maupun perkalian bersusun. Berikut ini adalah contoh perkalian secara bersusun ke samping atau penjumlahan berulang. Contoh yang pertama, 6 kali 7. Apabila anak-anak sudah fasih dalam menghafal perkalian, maka bisa saja langsung menjawab 6 kali 7 sama dengan 42. Pak Guru Hendrik menjelaskan dasar dari perkalian. Perkalian berarti penjumlahan yang berulang. Maka 6 kali 7 sama dengan 6 dijumlahkan berulang sebanyak 7 kali. Seperti itu. Dasar dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Maka 6 kali 7 sama dengan 6 dijumlahkan berulang sebanyak 7 kali. Sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 42. Dapat dari mana? 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 6 30, tambah 6 36, tambah 6 lagi terakhir sama dengan 42. Jadi hasil dari 6 kali 7 sama dengan 42. Itu adalah contoh perkalian secara bersusun ke samping atau penjumlahan berulang. Selanjutnya kita lihat contoh perkalian dengan cara bersusun ke bawah. Ada perkalian 2 angka dengan 1 angka, ada perkalian 3 angka dengan 1 angka, dan seterusnya. Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini. Kita mulai dengan perkalian yang pertama secara bersusun ke bawah. 24 kali 3 sama dengan, bisa kita lihat di situ bahwa untuk melakukan operasi perkalian kita mulai dengan mengalihkan bilangan satuannya, satuan dengan satuan terlebih dahulu. 3 kali 4 sama dengan 12. Tulis satuan, simpan puluhannya. Berarti kita tulis 2, simpan 1 yang Pak Guru Hendrik lingkari di atas. Kemudian lanjut lagi, bilangan satuan yang di bawah dikali dengan bilangan puluhan yang di atas. 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 1 yang kita simpan tadi sama dengan 7. Berarti hasilnya 72.
24 kali 3 sama dengan 72. Contoh yang kedua, 136 kali negatif 5. Karena 136 adalah bilangan positif dan negatif 5 adalah bilangan negatif, maka kita sudah tahu pasti bahwa hasilnya nanti akan menjadi negatif, karena positif kali negatif sama dengan negatif. Kita mulai dengan perkalian bersusun. Satuan kali satuan, 5 kali 6 sama dengan 30. Tulis 0, simpan 3. Kemudian lanjut lagi, satuan dengan puluhan, 5 kali 3 sama dengan 15. Ditambah 3 yang disimpan tadi, 15 tambah 3 sama dengan 18. Tulis 8, simpan 1. Kemudian lanjut lagi, satuan dikali ratusan. 5 kali 1 sama dengan 5. Tambah 1 yang disimpan tadi menjadi 6. Maka 136 kali negatif 5 sama dengan negatif 680. Jangan lupa tanda negatifnya ya, karena positif kali negatif hasilnya tetap negatif. Seperti itu. Perkalian bersusun ke bawah nomor 3, negatif 18 kali negatif 32. Kita mulai dengan perkalian antar satuan. 2 kali 8 sama dengan 16, tulis 6, simpan 1. Kemudian satuan dengan puluhan, 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2, tambah 1 yang disimpan tadi sama dengan 3. Bagian pertama selesai. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Puluhan dikali dengan satuan, puluhan yang di bawah dikali dengan satuan yang di atas. 3 kali 8 sama dengan 24. Tulis 4, simpan 2. 4-nya jangan lupa ditulis di bawah bilangan puluhan, yaitu 3. 4 sejajar dengan 3. Kemudian puluhan dikali dengan puluhan, puluhan di bawah 3 kali puluhan yang di atas 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Tambah 2 yang disimpan tadi sama dengan 5. Setelah disusun sejajar, barulah kita jumlahkan. 6 tambah 0, karena di bawah tidak ada bilangan, nilainya 0. 6 tambah 0 sama dengan 6. 3 tambah 4 sama dengan 7. 5 diturunkan, karena di atasnya tidak ada bilangan. 0 tambah 5 berarti 5. Jadi hasilnya 576. Mengapa tidak ada tanda negatif? Karena soalnya adalah perkalian antar bilangan negatif. Negatif 18 kali negatif 32. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti hasilnya 576. Seperti itu. Contoh yang keempat, ada perkalian bersusun 3 angka dengan 2 angka. Caranya sama saja seperti perkalian sebelumnya. Kita mulai dengan bilangan satuan. 3 kali 5, ada yang tahu anak-anak? Ya, 15 pastinya. Kita tulis 5, kita simpan 1. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Tambah 1 yang disimpan menjadi 7. Kita tulis 7-nya. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3. Tidak perlu dijumlahkan dengan apapun karena tidak ada yang disimpan. Maka langsung kita tulis 3. Berarti bagian pertama 375. Selesai. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Puluhan dikali satuan. 4 kali 5 sama dengan 20. Tulis 0 di bawah puluhan, sejajar dengan 7 puluhan, simpan 2. 4 kali 2 sama dengan 8, tambah 2 yang disimpan menjadi 10. Tulis 0 di bawah ratusan, 3, sejajar dengan 3, simpan 1. Kemudian 4 kali 1 sama dengan 4, tambah 1 yang disimpan menjadi 5. Setelah itu kita jumlahkan, bersusun ke bawah, sejajar. 5 tambah 0 sama dengan 5, 7 tambah 0 sama dengan 7, 3 tambah 0 sama dengan 3,
dan 0 tambah 5 sama dengan 5. Maka hasilnya negatif 125 kali 43 sama dengan negatif 5375. Mengapa negatif? Karena negatif 125 kali positif 43 sama dengan negatif 5375. Negatif kali negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Seperti itu anak-anak. Pak Guru Hendrik berharap bisa mengikuti ya langkah penyelesaiannya, khususnya untuk perkalian bersusun seperti ini. Terima kasih. Halo Stama Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari materi operasi hitung bilangan bulat, yaitu poin keempat tentang pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pembagian bilangan bulat ini, kita tetap menggunakan rumus operasi hitung. Dalam tayangan video ini, anak-anak bisa lihat di samping, rumus yang kita gunakan hampir sama saja dengan rumus yang tadi, bedanya tanda kali kita ubah dengan tanda bagi, seperti itu. Kemudian, untuk pembagian bilangan bulat, dapat kita lakukan dengan cara pembagian langsung maupun pembagian secara bersusun. Seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sampaikan, bahwa kemampuan menghafal perkalian dari perkalian 1 sampai perkalian 10 sudah wajib oleh anak-anak kelas 6. Mengapa? Karena dengan mengasah kemampuan perkalian, otomatis kemampuan pembagian pun sudah terasah. Pak Guru Hendrik katakan demikian karena kebalikan dari operasi pembagian adalah perkalian, seperti itu. Pak Guru Hendrik kasih contoh sederhana, misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2, atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itulah sebabnya pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Saat anak-anak sudah menguasai operasi perkalian, maka secara otomatis anak-anak juga mampu menguasai operasi pembagian, seperti itu. Nah, berikut ini Pak Guru Hendrik sajikan beberapa contoh soal. Ada 7 nomor. Nomor 1 sampai nomor 4 akan diselesaikan dengan cara pembagian langsung, sedangkan nomor 5 sampai nomor 7 akan diselesaikan dengan cara pembagian bersusun. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Tetap semangat. Semoga bisa menyimak penjelasan Pak Guru Hendrik dengan baik. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut ya dengan penjelasannya. Tolong disimak ya. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik jelaskan, bahwa pembagian adalah lawan dari perkalian. Kemampuan perkalian memungkinkan anak-anak dapat dengan mudah melakukan operasi pembagian. Jika operasi hitung pembagian melibatkan bilangan-bilangan yang dapat langsung dibagi, maka kita gunakan cara pembagian secara langsung. Contoh yang pertama, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Mengapa? Karena 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Itulah sebabnya Pak Guru Hendrik katakan tadi, pembagian adalah lawan dari perkalian. Kita lanjut contoh yang kedua. Negatif 36 bagi negatif 9 sama dengan. Kalau dilihat dari soalnya, ada pembagian antara bilangan negatif dengan bilangan negatif. Sesuai dengan rumusnya, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Berarti kita sudah tahu terlebih dahulu, berapapun hasilnya tetap positif. Karena sesuai dengan rumus, negatif dibagi negatif sama dengan positif.
36 dibagi 9 sama dengan 4. Mengapa demikian? Karena 4 kali 9 sama dengan 36. Demikian pula sebaliknya, 9 kali 4 sama dengan 36. 36 dibagi 9 sama dengan 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Seperti itu. Hasilnya tetap positif. Karena negatif bagi negatif sama dengan positif. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 27 dibagi negatif 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk nomor 3, seperti yang kita lihat bahwa bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Otomatis hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Mengapa? Karena sesuai dengan rumusnya, positif bagi negatif sama dengan negatif. 27 bagi negatif 3 sama dengan negatif 9. Mengapa? Karena 9 kali 3 sama dengan 27, atau 3 kali 9 sama dengan 27. Kebalikannya, 27 bagi 3 sama dengan 9, atau 27 bagi 9 sama dengan 3. Hasilnya mengapa negatif? Karena positif 27 bagi negatif 3 sama dengan negatif 9. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contoh yang keempat untuk pembagian secara langsung. Negatif 42 dibagi 6. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, otomatis hasilnya nanti sebentar akan negatif. 42 bagi 6 sama dengan 7. Mengapa? Karena pada perkalian 7 kali 6 sama dengan 42. Atau 6 kali 7 pada perkalian 6 sama dengan 42. Kebalikannya, 42 bagi 6 sama dengan 7, atau 42 dibagi 7 sama dengan 6. Seperti itu. Mengapa hasilnya negatif? Karena sesuai dengan rumusnya, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Seperti itu anak-anak. Pak Guru Hendrik berharap bisa mengerti ya pembagian secara langsung. Kita lanjut ke pembagian secara bersusun. Terlihat dalam tayangan video ini nomor 5, negatif 87 dibagi 3. Tolong disimak ya dengan baik. Kita mulai dengan bilangan yang dibagi negatif 87 dan bilangan pembagi yaitu 3. Seperti itu. Kita lihat bilangan puluhannya, bilangan yang dibagi, bilangan yang di dalam, angka puluhannya, yaitu 8. 8 dibagi 3 sama dengan berapa? Atau berapa dikali 3, hasilnya tepat 8 atau mendekati 8, kurang dari 8. Nah, jawaban yang pas adalah 2. Mengapa? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kurang dari 8. Kalau seandainya kita gunakan 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. 9 sudah lebih dari 8. Berarti sebentar tidak bisa dong dikurangi 8 kurang 9. Seperti itu. Nah, kita gunakan 2 di atas. Anak-anak bisa lihat 2 yang di atas. 2 kali 3 sama dengan 6. 8 kurang 6 sama dengan 2. Cukup diingat 2-nya. 2 dibagi 3 tidak bisa. Mengapa? Karena 2 kecil, 3 besar. Karena tidak bisa dibagi, maka kita turunkan 7 di atas yang masih tersisa, 87. Sekarang menjadi 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Karena 9 kali 3 sama dengan 27. Selanjutnya pengurangan 27 kurang 27 sama dengan 0. Selesai. Maka hasil pembagian dari negatif 87 dibagi 3 sama dengan negatif 29. Mengapa negatif? Karena
negatif 87 dibagi positif 3 sama dengan negatif 29. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 6. 172 dibagi negatif 4. Dari soal ini kita sudah pasti tahu bahwa hasilnya adalah bilangan negatif. Mengapa? Karena positif dibagi negatif sama dengan negatif. Kita mulai dengan 172 bagi 4. Bilangan yang paling pertama, bilangan ratusannya. 1 bagi 4 tidak bisa. 1 kecil, 4 besar. Kecil tidak bisa dibagi dengan besar. Kita tambahkan lagi dengan 7. 17 bagi 4. Bilangan berapa kali 4 yang hasilnya pas 17 atau kurang dari 17? Bilangan yang tepat adalah 4. Mengapa? Karena 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kurang dari 17. Seperti itu. Kalau kita gunakan 5, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Dan 20 sudah lebih dari 17. Tidak mungkin kita mau kurangi 17 kurang 20. Seperti itu. Kita gunakan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 ditulis sejajar dengan 17. Kita kurangi ya. 7 kurang 6 sama dengan 1. Kemudian 1 kurang 1 sama dengan 0. Kita tidak perlu tulis 0-nya, cukup 1-nya. Nah, selanjutnya 1 dibagi 4. Tidak bisa. Mengapa? Karena 1 kecil, 4 besar. Bilangan kecil tidak bisa dibagi dengan bilangan besar. Karena tidak bisa, kita turunkanlah 2 satuan yang di atas 172. Diturunkan menjadi 12 sekarang. Nah, 12 bagi 4 sama dengan berapa? Atau berapa dikali 4 yang hasilnya 12? Jawaban yang tepat adalah 3. 12 bagi 4 sama dengan 3. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya kita kurangi. 12 kurang 12 sama dengan 0. Selesai. Hasilnya di atas 172 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 43. Mengapa hasilnya negatif? Karena sesuai dengan rumusnya, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Seperti itu. Bisa paham ya anak-anak? Oke. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, nomor 7. Negatif 936 dibagi negatif 12. Sekali lagi Pak Guru Hendrik ingatkan, bilangan yang berada di dalam tanda bagi itu disebut bilangan yang dibagi. Dalam hal ini negatif 936 itu adalah bilangan yang dibagi. Sedangkan bilangan yang ada di luar tanda pembagian itu disebut bilangan pembagi. Dalam hal ini negatif 12 adalah bilangan pembagi. Seperti itu. Kita mulai ya anak-anak. 9 di dalam bagi dengan 12 yang di luar. Pastinya tidak bisa dong. 9 bagi 12 tidak bisa. Mengapa? 9 kecil, 12 besar. Misalnya ada yang punya roti 9 dibagi ke temannya 12 orang. Bagaimana cukup? Pasti ada yang tidak kebagian. Seperti itu. Nah, karena tidak bisa 9 bagi 12, kita tambahkan lagi dengan puluhannya 3. Sekarang menjadi 93. 93 dibagi 12 sama dengan titik-titik. Atau berapa kali 12? Hasilnya mendekati 93. Jawaban yang tepat adalah 7. Mengapa? Karena 7 kali 12 sama dengan 84. Bagaimana kalau kita pakai 8 Pak Guru? Wah, tidak bisa. Karena 8 kali 12 sama dengan 96. 96 sudah lebih dari 93. Nantinya tidak bisa dikurangi. Jadi kita gunakan 7. 7 kali 12 sama dengan 84. Susun sejajar sesuai nilai tempat. Lalu kita kurangkan. 3 kurang 4 tidak bisa. Mengapa? 3 kecil, 4 besar. Jadi 3 pinjam 1 dari 9. Jadi berapa sekarang anak-anak? Jadinya 13. 13 kurang 4 sama dengan 9. Nah, 900-an sudah meminjamkan 1
kepada 3. Berarti nilainya sekarang tinggal 8. 8 kurang 8 sama dengan 0. Tidak perlu ditulis di bawah. Kita lanjut. 9 dibagi 12. Jangan lihat 6-nya dulu ya. Lihat 9-nya saja. 9 dibagi 12 tidak bisa, karena 9 kecil, 12 besar. Maka langkah selanjutnya kita turunkan 6 satuan dari negatif 936 menjadi 96 sekarang. 96 dibagi 12 sama dengan berapa? Atau berapa kali 12 hasilnya 96? Jawabannya yang tepat adalah 8. 96 dibagi 12 sama dengan 8. 8 dikali 12 sama dengan 96. Operasi pengurangan, 96 kurang 96 sama dengan 0. Hasilnya adalah 78. Mengapa 78? Tidak ada tanda negatifnya. Iya, karena negatif 936 bagi negatif 12 sama dengan positif 78. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Pak Guru Hendrik berharap semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Apabila ada materi yang kurang jelas, langsung saja hubungi Pak Guru Hendrik di nomor kontak yang sudah tersedia. Nah, dengan demikian, maka berakhirlah materi kita hari ini tentang mengenal bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dalam proses pembelajaran dari rumah. Nantinya di dalam buku cetak matematika ada soal-soal latihan yang akan anak-anak latih untuk mengerjakannya. Nah, semoga video ini dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam buku cetak matematika. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran matematika untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk membantu anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran dari rumah. Tak ada gading yang tak retak. Jadi apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan dalam video ini, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga video ini dapat membantu anak-anak untuk lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat belajar.